Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdi Marang Gusti Alhaq, seorang CPNS di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Maharmajono, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait profil instansi saya, peran dan tugas saya sebagai ASN dan CPNS, serta bagaimana saya berusaha mewujudkan nilai Smart ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Berikut adalah visi dan misi dari Rumah Sakit PON. Visi kami adalah menjadi rumah sakit dengan pelayanan otak dan saraf unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, di mana visi tersebut ditopang oleh 6 misi, yaitu yang pertama, memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pemberi layanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan otak. Kemudian yang keempat, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi sistem pelayanan. Kemudian yang kelima, memberikan pengampuan untuk meningkatkan jejaring dan kapabilitas layanan otak. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait otak dan saraf yang berkualitas, inovatif, dan implikatif. Di dalam usaha untuk mencapai visi dan misi dari Rumah Sakit PON, dalam kesehariannya berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit kami, di mana saya sendiri sebagai dokter spesialis radiologi berada di dalam instalasi radiologi, di mana kami memiliki kepala instalasi yaitu Dr. Ani, spesialis radiologi, dan kami berada di bawah dari Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktur Medik dan Keperawatan yaitu Dr. Reza, di mana dari Direktorat Medik dan Keperawatan berada langsung di bawah dari Direktur Utama. Dan berikut adalah keseluruhan dari struktur organisasi yang dari rumah sakit kami yang dapat dilihat di layar. Dalam mencapai visi misi dari rumah sakit, terkait saya sebagai dokter spesialis radiologi, saya memiliki atau diembankan amanah berupa sasaran kinerja, di mana target yang saya miliki adalah pemeriksaan CT kepala untuk kasus-kasus stroke hiperakut harus kurang dari 20 menit. Kemudian pembacaan untuk foto polos dada, radiografi toraks kurang dari 60 menit. Kemudian ada juga pembacaan CT kepala non kontras kurang dari 2 jam, atau MRI kurang dari 5 hari dan 2 hari tergantung MRI tersebut. Jadi kurang lebih terdapat indikator-indikator waktu turnaround time atau pembacaan dari interpretasi radiologi. Kalau ditanya mengapa saya memilih menjadi ASN, jujur aja jawabannya untuk mendapatkan penghasilan yang halal, agar saya bisa menafkahi keluarga saya dengan cara yang terhormat. Mungkin ada yang bilang, kan nggak harus jadi ASN juga bisa seperti itu. Betul, nggak harus jadi ASN juga bisa seperti itu. Namun bagi saya, pintu yang saat ini terbuka untuk saya adalah menjadi ASN. Sehingga pintu yang terbuka tersebut saya coba ketuk dan saya jalani jalannya. Kemudian Allah juga memerintahkan saya untuk bekerja secara profesional. Allah memerintahkan setiap muslim kalau bekerja, bekerjalah yang profesional. Dan keterkaitannya dengan video ini, terkaitannya dengan Smart ASN, nah disinilah dimana ASN bukan hanya soal nafkah tadi, bukan hanya soal status ataupun gaji, tapi bagaimana seorang ASN menjalani profesinya secara profesional dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kesungguhan. Di mana dalam konteks radiologi atau saya sebagai spesialis radiologi, beberapa di antaranya adalah pemanfaatan literasi digital, sistem PACS, bahkan teknologi di mana ada AI juga di situ untuk menciptakan, membentuk pelayanan radiologi PON. Dan
Saya juga ingin berkontribusi tidak hanya di level unit kerja, tapi juga di level rumah sakit, bahkan untuk nasional sebagai ASN. Saya punya visi pribadi di mana suatu hari nanti orang masyarakat Indonesia nyaman berobat di radiologi PON dengan standar internasional. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar negeri, cukup datang saja ke PON dan mendapatkan layanan terbaik di tanah air. Dan visi tersebut juga sejalan dengan visi rumah sakit dan sejalan dengan apa-apa yang saya sebutkan sebelumnya. Dan apa yang saya sebutkan itu bukan hal yang instan. Semua ada proses panjang yang membutuhkan waktu, doa, dan usaha yang konsisten. Saya percaya dengan niat yang betul, integritas yang dijaga, dan profesionalitas yang konsisten dilakukan, insya Allah semua bisa kita laksanakan. Kita buktikan bahwasannya ASN Indonesia mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.